Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita baca ayatnya dan kita pelajari atau kita renungi, kita dapuri satu persatu. Bapak dan Ibu, awal ayatnya adalah pakai huruf waw, wa, ya, sama dengan wal asri, ya, sama dengan wadduha, sama dengan wal laili, sama dengan wasyamsi, sama dengan wal qamari. Nah, ini sama. Seogiannya arti waw itu adalah dan. Seogiannya kalau kita buka bahasa Arab, waw itu artinya dan. Dalam bahasa Arab namanya huruf athof. Huruf athof atau kata sambung dan. Namun huruf waw apabila kita temukan di pangkal kalimat, ini kan pangkal kalimat nih, al-asr demi waktu asar, asru itu kan waktu asar, maka datang huruf waw yang aslinya al-asru, maka huruf waw datang jadi wal asri. Sama dengan ini, at-tinu, semestinya bacaannya at-tinu, dhammah, baris depan. Karena ada huruf waw di depannya, maka barisnya berubah jadi baris bawah, kasrah, wat-tini. Tatkala kita temukan dalam Al-Quran ada huruf waw jatuh di awal kalimat, apalagi di pangkal ayat, maka huruf waw itu bukan lagi artinya penghubung atau dan, tetapi artinya adalah sumpah. Sumpah atau dalam bahasa Arab disebut dengan huruful qasam, kata-kata yang berarti dengan sumpah. Kalau artinya bahasa kita demi, berarti ada yang bersumpah, ada yang disumpah, kan begitu. Nah, karena ini adalah kalamullah, maka yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya di sini watini bukan lagi dan buah tin, tetapi artinya adalah demi buah tin dan demi buah zaitun. Nah, sampai selanjutnya ada 1, 2, 3, 4 makhluk yang Allah sumpahi dalam ayat ini karena keagungan dan kedahsyatannya. Kenapa 4-4-nya ini dahsyat, Ustaz? Karena 4-4-nya ini tidak ditemukan di tempat lain yang pertama. Biarpun ditemukan di tempat lain, umpamanya ada 1-2 di tempat lain, tetapi sejarahnya ini sangat berhubungan dengan para Rasulullah, Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 4 benda yang Allah sumpahi awal dari surat At-Tin. 1, yang kedua, Bapak dan Ibu, Allah bersumpah dengan yang 4 ini karena ada berhubungan dengan, bisa jadi bendanya istimewa, bisa jadi berhubungan dengan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Bapak dan Ibu, kenapa Masjidil Aqsa itu mulia di Palestina? Karena ada sejarahnya berhubungan dengan para Rasul-Rasul. Kenapa Masjidil Haram itu mulia? Ya kan? Masjidil Haram yang dibacakan sama imam tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 2 disebut di situ masjid. Kenapa Allah sebut masjid itu? Karena dia berhubungan dengan sejarah para rasul. Kita tahu Masjidil Haram bagaimana sejarahnya,
Ibrahim, Ismail alaihissalam. Masjidil Aqsa, bagaimana sejarahnya dengan Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Nabi kita alaihissalam. Oh, jadi Allah itu bersumpah dengan sesuatu itu, bisa jadi benda itu dahsyat, mulia, hebat, bisa jadi sejarahnya mulia karena berhubungan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena dia langka, bisa jadi juga. Contohnya yang langka Ustaz, masa itu langka itu, tidak datang 2 kali masa itu. Wal asri, demi masa, langka masa itu, tidak datang 2 kali. Aku coba mati dulu, besok aku hidup. Tidak ada cerita dah, ya kan? Makanya dia langka, sehingga Allah bersumpah dengan sesuatu yang langka, dengan sesuatu yang dahsyat, dengan sesuatu yang istimewa. Sesuatu itu istimewa bisa jadi karena berhubungan dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan melihat 4 benda ini apa keistimewaannya. Ternyata ini sejarah cerita tentang rasul-rasul yang berpangkat ulul azmi. Ini anak-anak ada 4 orang saya, 1, 2, 3, 4. Tahu enggak nama Rasulullah, nama rasul-rasul ulul azmi? Ada 5. Nah, ini berhubungan dengan cerita ini, dengan sumpah-sumpah Allah ini. Allah Akbar. Jadi yang pertama, ulul azmi itu kan ada tuh 2 yang wajib kita ketahui. Rasulullah itu ada 25. Kalau nabi-nabi itu tidak terhitung sama kita berapa jumlahnya. Tapi yang wajib kita ketahui 25. Dari yang 25 itu ada yang bertitel ulul azmi minar rusul, karena mereka pengorbanannya, kesabarannya, keuletannya, kecobaannya, sejarahnya dengan agama Allah ini melebihi dari akal manusia. Maka mereka disebut ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, dari 25 itu kita harus lebih fokus lagi membaca sejarahnya, historinya, membaca, meneladani sifatnya. Dari 25 itu bisa diwakili dari 5 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusuf, coba sebutkan tadi. Coba. 1. Coba. Ibrahim. 1. Yang kedua, Nuh. Yang ketiga, Musa. 4. Isa. 5. Nabi Muhammad, minta sama ayahnya hadiahnya ya. Itu. Jadi Allah bersumpah dengan 4 ini ada hubungannya dengan Rasul ulul azmi minar rusul. 1. Yang kedua, kandungan ayat ini Allah menciptakan manusia itu sempurna, sangat sempurna, ya, tidak ada kurang lebihnya, sempurna betul Allah menciptakan manusia. Namun manusia itu setelah sempurna bisa terjun bebas, jadi hina. Jadi dalam ayat ini jadi hina. Allah gambarkan manusia itu ada manusia yang istimewa di mata Allah. Bukan Allah itu tidak maha adil. Kenapa saya dibedakan dengan Ibrahim? Contoh, kan kita bertanya, kenapa saya dibedakan dengan Ibrahim? Kenapa saya? Kan sama-sama hamba Allah.
Kenapa saya dibedakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan saya juga manusia. Mungkin kita berpikiran kritis seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita kadang-kadang kritis. Lah, kita kan masih dalam perjalanan. Kita masih hidup dan tidak mungkin manusia itu sama dengan Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Oh, kita itu kita manusia jauh, apalagi dari ulul azmi minar rusul. Oh, itu kita sedikit saja sakit sudah mengeluh, sedikit saja dicerca orang kita sudah tidak enak hati, gitu kan? Pengorbanan mereka, kesabaran mereka, itu subhanallah. Dan itu sebagai pelajaran ke depan buat kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi perlu kita pelajari, kita lihat bagaimana kepribadian Rasul-Rasul ulul azmi ini. Ya kan? Apa hubungannya? Bagaimana dia berinteraksi dengan orang, dengan sesama, dengan manusia, dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba tuh Rasulullah, kita tahu dalam hadis Rasulullah itu kalau sujud dan rukuk, kalau sholat malam sampai menangis Aisyah. Bisa nggak kita seperti itu? Kan begitu. Jadi subhanallah, mereka itu mulia di sisi Allah memang beda. Itulah ulul azmi itu. Beda, jauh dengan kita. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita awali tadi, ini kandungannya baru kita sampaikan tadi. Manusia itu ada yang istimewa di mata Allah. Manusia itu secara umum adalah sempurna, namun kesempurnaan dia itu bisa dia menjadi hina sehina-hinanya, kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal saleh tidak akan berguna kecuali ada perhitungan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ada perhitungan nanti. Jadi di hari kiamat nanti Bapak dan Ibu yang beriman dan beramal saleh tidak otomatis masuk ke surga dong. Ada hisab dulu. Ada hisab, dan hisab Allah itu tidak seperti hisab di dunia, tetapi alaihissallahu biahkamil hakimin. Baik, sama-sama kita lihat tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Buah tin ini adanya di Arab dan zaitun. Biarpun di sebagian negara ada, di sebagian tempat ada. Bahkan sebagian negara itu sudah mencoba menanamnya di negara mereka. Ada. Tetapi Bapak dan Ibu, hubungannya ini, buah ini dengan secara khusus historinya dengan Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Kan Rasul-Rasul itu kan Bapak dan Ibu itu dibangkitkan, dihidupkan di negara Arab. Nah, kita sepakat ya, maksudnya di Jazirah Arab. Ada enggak Rasul yang hidup di Indonesia? Tidak ada. Di Jawa? Tidak ada. Di Amerika? Tidak ada. Ya kan? Di Eropa? Tidak ada. Rasulullah itu bersumber semua dari Jazirah Arab. Nah, Bapak dan Ibu, jadi buah yang terkenal dari dulu sampai sekarang terkadang disebut buah tin dan buah zaitun, yang terbayang sama orang adalah Arab. Nah, Bapak dan Ibu, karena keistimewaan buah itu sendiri. Apa keistimewaannya? Banyak apa? Buah tin. Apalagi kalau buah tinnya itu yang langsung diambil dari pohonnya. Wah, itu subhanallah. Ya, langsung dari pohonnya. Kan kalau yang biasa kita lihat itu yang sudah kering, yang sudah dipres seperti ini.
warnanya pun sudah putih. Sebenarnya aslinya itu warnanya bukan putih, itu warnanya itu hijau dia itu ya besar-besar, bisa satu genggam seperti ini ya. Dan kalau dimakan itu, kalau yang baru masak itu Bu, itu langsung banyak air keluar itu, banyak air. Padahal kita tahu kalau di Jazirah Arab itu kan sulit air paling sulit, air itu paling sulit. Karena katanya kalau kita di Mekah Madinah itu bukan dari bawah air itu disedot dari bawah, enggak, tapi itu disuling dari air laut, lalu didatangkan dengan tangki-tangki, ribuan tangki, maka dimasukkanlah ke sumur di bawah rumah-rumah, hotel-hotel di situ. Itu yang dibuat jadi sumber kehidupan, gitu kan? Tapi kalau digali ke bawah, enggak, itu bukan itu, kecuali air Zam-Zam. Nah, kalau di Zam-Zam subhanallah, itu tidak ada berhentinya. Dari mana sumbernya itu Allahu a'lam. Yang pasti dari bawah. Air Zam-Zam itu bukan dari atas, tidak turun dari atas dia, diambil dari bawah, disedot dari bawah, non stop. Entah berapa juta per liter setiap jam keluar itu. Subhanallah. Jadi kalau kita cerita tentang Arab itu terbanyak air yang sulit. Banyak sejarah, banyak cerita tentang kesulitan orang mendapatkan air di Jazirah Arab. Nah, ada buah yang mengandung air sama seperti semangka. Apa namanya Ibu? Ini kalau kita cerita semangka ya, kita ke pasar paling tinggi semangka itu ukuran 6 kilo, itu paling besar tuh. 6 kilo, 7 kilo. Kalau 10 kilo jarang di Indonesia semangka itu. Kalau di Arab tuh 30 kilo satu. Besar-besar. Itu rasanya pun beda. Ya, 30 kilo satu semangka sampai berlubang di dalam. Jadi selama ini kita tahu semangka itu padat di dalam. Nah, kalau di Arab enggak, semangka itu berlubang. Ada lubangnya. Nah, mungkin itu yang membuat dia jadi berat, nggak tahu juga. Tapi ada yang 30 kilo pada itu. Kalau semangka di Indonesia kecil-kecilnya, itu juga termasuk buah yang penuh dengan keajaiban. Air semua, tuh. Dan itu bermusim. Kalau di Indonesia kan enggak, setiap saat ada semangka ya. Tapi kalau di sana enggak, dia datangnya itu ada musimnya. Kalau musim panas, datanglah itu semangka itu, berbuahlah itu. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, wattini wazzaitun. Sama juga buah zaitun. Zaitun itu kita selalu pernah lihat itu minyaknya yang sudah diperas, yang sudah diperas, dimasukkan kemana intinya, lalu keluar minyak. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kayaknya tidak ada minyaknya gitu. Kalau kita lihat buahnya kecil-kecil seperti ini, tidak ada minyaknya kelihatan. Kapan ini Bu? Tidak ada minyaknya. Sama seperti jambu, seperti apa lagi? Tidak ada minyaknya. Tapi subhanallah, dia itu bisa mengeluarkan minyak, dan minyaknya itu banyak kelebihan-kelebihan dibanding minyak-minyak lain. Nah, dan kalau kita bicara tentang tin dan zaitun, masih banyak keistimewaan yang Allah simpan. Kenapa? Sebab Allah paling tahu apa yang terkandung di dalamnya. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Ibu-ibu pernah lihat pohon zaitun? Nah, sebagian pernah. Buah tin sebagian pernah, sebagian belum. Pernah memetik buah tin langsung dari pohonnya? Oh, itu sebenarnya kalau di sini ada, kita tanam kalau bisa numbuh ya di sini ya. Di Masjid Agung Pasangan Center kita tanam 4 kayak kurma itu gitu kan. Bisa-bisa nanti banyak orang berkunjung di Masjid Agung. Cuma tidak bisa tumbuh kayaknya. Ada yang tumbuh di lubuk sekali buah tiba?
Ada? Tidak ada, rasanya tidak ada memang. Rasanya tidak ada. Bagaimana? Karena dia memang sesuai udaranya, suhunya. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu, nih buah tin dan buah zaitun erat hubungannya dengan histori para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Apa historinya Ustaz? Itu tadi salah satunya. Rasul itu semuanya lahir di Arab. Bagaimana watak Arab? Oh, ini coba kita sampai sekarang nih Pak, cerita tentang Palestina. Palestina sekarang ya, coba bayangkan bagaimana kekuatan batin mereka untuk melawan kezaliman. Palestina sekarang tuh yang sedang disorot itu pasukan Houthi di Yaman. Itu subhanallah, setiap ada kapal-kapal yang dicurigai lewat di Laut Merah, habis semua sama mereka. Ini makan mengalahkan teknologi-teknologi yang canggih, baik pun Amerika aja kan. Jadi orang Arab ini memang, mohon maaf, mereka apa istilahnya, punya hati yang mungkin hampir tidak sama dengan kita. Kepahlawanannya, patriotnya, semangatnya, keyakinannya. Tapi jangan salah, Arab itu juga banyak yang munafiknya, yang tidak sehatnya, banyak itu. Subhanallah. Kalau kita cerita tentang Arab, saya sampai sekarang tuh Bapak dan Ibu, kalau membaca beliau tentang Al-Houthi, bagaimana mereka para bajak laut lah gitu kan. Tapi alhamdulillah kapal Indonesia, alhamdulillah dengan itulah kadang-kadang yang membuat mata internasional itu ke Indonesia itu, mohon maaf, kadang-kadang berseberangan. Dikirain kita teroris kan gitu. Sebenarnya enggak. Kita kan politik kita itu non-blok. Artinya enggak memanas-manasi, tapi lebih kepada ayo bersama-sama. Alhamdulillah masuk. Politik itu masuk sampai sekarang bisa. Bukan pesawat, kapal-kapal Indonesia yang membawa, bahkan kapal rumah sakit sudah sampai. Bantuan-bantuan Indonesia baru melewati Laut Merah itu lewat, dan tidak ada komunikasi dengan Houthi itu aman. Ini Indonesia, oh ahlan, selamat datang saudara-saudaraku, silahkan lewat masuk, kami sangat cinta kepada kalian. Itulah kira-kira maksudnya. Tapi terkali yang lewat itu adalah kapalnya orang, bahkan Inggris sekarang sudah narik mundur. Tidak usahlah kita lawan lagi, gitu kan? Subhanallah. Jadi orang Arab ini memang 1000 cerita. Contoh kalau di kita itu Bapak dan Ibu, contoh kalau kita bicara tentang Cut Nyaddin di Aceh, gitu kan? Itu udah habis ceritanya itu. Udah habis cerita tentang Cut Nyaddin itu. Bagaimana perjuangannya melawan penjajah dengan kapi-kapi. Itu membahasakan yang kafir-kafir itu kafir. Subhanallah. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, Rasulullah, para Rasul Allah itu orang Arab. Orang Arab itu memiliki kekuatan yang mungkin di atas rata-rata. Coba kita baca tentang sejarah-sejarah Nabi, para sahabat. Coba bayangkan Bapak. Contoh saja kecil, peperangan Tabuk. Itu daerah Tabuk itu dari Madinah 800 km. Naik gunung, turun gunung. Mereka mendengar sudah ada pasukan-pasukan yang akan menghajarlah atau
datang untuk menghancurkan umat Islam di Madinah, maka para sahabat itu berkumpul membuat kekuatan. Mereka jalan sampai berapa minggu mereka jalan. Bayangkan bagaimana azam kekuatan batin mereka. Subhanallah. Dan itu sejarah. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia. Apa hubungannya 4 makhluk yang Allah sumpah dalam ayat ini dengan ulul azmi minar rusul? Insyaallah di lain kesempatan kita bisa lanjutkan. Bukit Turisina itu apa hubungannya dengan ulul azmi minar rusul? Wahadal baladil amin, negara yang aman sentosa, apa hubungannya dengan ulul azmi minar rusul? Setelah Allah cerita tentang hamba-hambanya, rasul-rasulnya yang istimewa, Allah sebut manusia secara umum. Dan ada yang hina, ada yang mulia, dan akan kita lihat nanti bersama-sama. Baik Bapak dan Ibu, itu saja kajian tafsir kita pada pagi ini. Ini saya ingin bertanya kepada jemaah semuanya, karena saat ini kita adalah di bulan Rajab, ibu-ibu. Di bulan Rajab kita sekarang ini biar terjalin kebersamaan antara jamaah kita di sini sesama kita, rasanya kita perlu melakukan atau melaksanakan acaranya menyambut boleh acara memperingati Isra Mi'raj, boleh kita gabungkan dengan menyambut bulan suci Ramadan juga boleh, artinya kita gabungkan dua-duanya boleh, gitu ya. Nah, kepada Ibu saya ingin bertanya kepada kita, biarpun sebenarnya kajian-kajian kita itu tentang Isra Mi'raj ada, apalagi kajian kita selalu tiap hari ada, tapi untuk menjalin kebersamaan kita laksanakan kegiatan khusus. Nah, hari Kamis besok tuh pagi KPU akan melaksanakan di Masjid Agung ini tabligh akbar dalam rangka Isra Mi'raj dan sekaligus mempersatukan hati untuk menyelenggarakan pemilu damai. Nah, itu kan kemarin sudah sampai suratnya, sudah di ACC sama Pak Sekda kita untuk memakai tempat ini. Kita sudah tahu kemarin tadi undangannya belum sampai. Perkiraannya katanya sekitar 600 orang. Siapa pesertanya tentu mereka yang tahu. Bisa jadi partai politik atau bagaimana lah, kita nggak tahu. Itu memperingati itu. Nah, kita rasanya juga perlu mengadakan peringatan Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Biarpun nanti sebelum puasa kita akan lakukan goro-goro bersama-sama dengan jamaah di sini, sembari kita menunggu uang karpet sudah kita laporkan sekarang sudah 39.500.000, hampir 40 juta. Itu murni belum ada dari pemerintah, itu baru dari jamaah, ada yang dari luar memberikan infak kepada kita. Kita harapkan sebenarnya karpet ini sudah bisa kita pakai di Ramadan. Ya, puasa ini sudah ibu-ibu sudah tidak terasa sulit untuk sujud insya Allah nanti. Amin. Nah, kira-kira kalau untuk menyambut Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan, kapan kita lakukan, ibu-ibu? Setuju tak kita lakukan? Setuju ya? Alhamdulillah. Nah, setuju kita lakukan. Kapan rencananya Bu kita lakukan? Kan? Makan-makan. Makan-makan. Kalau makan-makan ibu-ibu nanti yang mengatur, ya. Saya juga maunya gitu, ada makan-makannya, biarpun kue-kuenya, ya. Insya Allah kalau kita lakukan bersama bisa. Kapan Bu kira-kira
kalau kita gabungkan dengan penyambutan bulan suci Ramadan, bisa nanti habis dulu bulan Rajab ini kan tanggal hari Kamis besok kan udah sampai tanggal 27 Rajab. Sisanya tinggal 5 hari lagi lah dengan habis bulan Rajab ini. Kita gabungkan dengan penyambutan bulan suci Ramadan, tidak masalah. Kita harapkan kalau bisa penceramahnya dari luar kabupaten lah. Kita coba. Ada usulan siapa kira-kira yang senang dengarnya ceramahnya Ibu? Ristawardi. Kita coba hubungi Ristawardi kalau dia bisa. Ya. Baik, berarti saya dapat satu di sini kesepakatan. Insya Allah akan kita lakukan peringatan Isra Mi'raj dan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Waktunya kita sesuaikan, tinggal menunggu info saja kita Bapak dan Ibu. Kalau bisa memang bagusnya di malam-malam Jumat, karena di situ kegiatan kita memang tidak habis Isya sedang tidak ada kan, Jumat umpamanya kita lakukan. Lalu ustadznya itu bisa mengisi di subuhnya juga, karena dia akan nyambung tuh subuhnya mengisi. Nah, kita coba dulu cari ustadznya, mudah-mudahan nanti segera dapat ustadznya, karena yang paling utama adalah ustadznya dulu dapat. Kalau waktunya kita semuanya mungkin siaplah, karena bukan di hari kerja, malamnya mau kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini memberikan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.